Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 dan inilah informasi selengkapnya. Yang pertama, Kejagung membeberkan alasan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supiyatna mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi Portas Tipikor Polri. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batubara, PT PLN, serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan oleh penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan. Masyarakat turun ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Ardiansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang? Rumah tempat ditemukannya uang dan emas yang digeledah diketahui milik Febri Ardiansyah. Anehnya Febri yang saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus membantah jika duit dan emas yang ada di rumahnya bukanlah miliknya. Justru muncul pengakuan dari pengacara Don Rito jika 476 miliar dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya yang ia simpan di rumah Febri. Pertanyaannya, setelah uang dan emas itu jadi barang panas, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang enggan mengakuinya? Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Harga daging ayam dan telur ayam alami kenaikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur ayam alami kenaikan usai program makan bergizi gratis kembali beroperasi seiring dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, selama libur MBG, harga ayam berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Harga daging ayam kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram, seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga daging ayam ini diakui berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Jika sebelumnya pedagang menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini hanya bisa menghabiskan 5 kuintal. Waktu lagi 2 minggu ke belakang, alhamdulillah rame, karena itu stabil harganya. Ini artinya penyebab naiknya apa, Pak? MBG aktif lagi. Cuma 2 minggu saya dikasih kenikmatan itu kan, harga murah, jual lancar. Harga ayam sekarang makin naik, Pak. Berapa, Pak? Sekitaran 35 di kanan. 35 di sana. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya 32, 33. Ini sejak kapan, Pak, mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Hingga kini antri bahan bakar solar masih terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Manado, Sulawesi Utara. Pemilik kendaraan bahkan rela antri selama berjam-jam demi mendapatkan BBM. Ratusan kendaraan di Manado, Sulawesi Utara antri selama hampir 2 jam demi mendapatkan BBM solar.
Di SPBU Sario dan SPBU Wanea, antrian panjang terjadi pada pagi hari. Sopir mengaku mereka harus antri sebelum SPBU dibuka. Antrian panjang BBM dikeluhkan sopir karena membuat mereka kehilangan penghasilan. Antrian demi mendapatkan bahan bakar minyak sebelumnya juga sempat terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan solar bersubsidi yang masih langka, ratusan kendaraan antri hingga lebih dari 3 km pada salah satu SPBU. Sebagian dari warga yang antri terdepan bahkan rela menginap di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah warga mengaku tak ada pilihan karena di SPBU lain akan menemukan kondisi yang sama. Bahkan jika memaksa untuk tetap berjalan, mereka khawatir akan kehabisan BBM di perjalanan. Setiap hari itu selalu antrian. Hampir semua SPBU Semua SPBU. ini rugi nggak dengan kan sistem retasi? Ya, pasti rugi. Nggak dapat. Udah kemana-mana nih Bang nyari minyak? Waktu kita lah. Waktu ya. Tunggu 1 jam, 2 jam. Informasi kelima, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk persiapkan generasi Indonesia di masa depan. Ia juga tegaskan bahwa pemerintah akan terus lakukan efisiensi anggaran demi percepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bahkan apabila diperlukan anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal itu disampaikan Presiden saat berpidato di Panen Raya Inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur hari Jumat. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, di balik setiap headline ada harapan publik tak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Yudi Handoyo, terima kasih, sampai jumpa.